Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Syafiq, pada channel ini. Oke, pertama-tama alhamdulillahirrabbilalamin, karena atas izinnya lah kita masih bisa bertatap muka dan masih bisa mendengarkan satu sama lain. Maka kita harus bersyukur kepada Sang Pencipta alam semesta, Tuhan kita, Allah SWT. Alhamdulillah. Dan yang kedua, salawat serta salam tetap kita ucapkan. Kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah saya dan mungkin beberapa dari penontonnya bisa memegang agama yang kita yakini benar. Bola, pokoknya agama Islam lah kamu ngene. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga, doa kepada kedua orang tua kita dan juga orang tua kita yang lain di sekolah atau di mana aja. Doa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke. Yang keempat, doa belajar ya. Sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma thayyiba. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Bahasa Inggris pertemuan keempat bersama Mr. Syafiq. Oke, pertama kita review ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal tentang simbol kata benda atau noun dalam kamus. Apa itu? Yaitu ada KB, kata benda. Ya. Ada lagi yang namanya terus non countable atau kata benda yang bisa dihitung. Terus ada lagi yang namanya non uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung. 3 ya lambangnya ya. Mungkin salah satunya nanti muncul kalau kamu buka kamus. Contohnya gimana? Kapan-kapan aja. Baba. Ya, oke, lanjut. Terus kemarin kita juga belajar mengetahui tentang apa itu yang namanya singular. Ya, singular adalah kata benda tapi cuma satu ya. Jumlahnya satu. Pokoknya satu itu singular. Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, ya itu satu singular, nomor 1. Terus ada yang namanya plural.
plural. Itu berarti lebih dari satu, dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kok kenapa saya bilang ada kata benda singular dan plural? Buat apa? Kemarin juga kita sudah mengetahui bahwa kalau ada kata benda singular, berarti dia itu nanti ditulis apa adanya. Tapi kalau ketika dia berubah menjadi plural, dia berubah lebih dari satu kata bendanya, maka mungkin nanti bahasa Inggrisnya bakal ketambahan apa gitu, imbuhan di belakangnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih rinci ya. Imbuhannya kan kemarin yang telah saya jelaskan itu, yang telah saya beri contoh kan imbuhan S sama bisa berubah, sangat berubah. Misalnya kalau singular book jadinya books, kalau banyak buku. Satu buku book, dua buku books. Nah, seperti itu. Ada lagi kalau satu orang person, banyak orang people. Nah, seperti itu ya. Bisa ketambahan di belakangnya atau bisa berubah sama sekali. Sekarang kita akan mendalami hal ini. Ya, siapkan mental Anda. Karena ini juga agak, saya sendiri kadang ya seperti kalian. Oke lah. Sambil ngerepek. Astagfirullahaladzim. Pada umumnya, kalau dari singular tak kasih S aja ya. Ke plural, kalau dari tunggal ke jamak ya. Tunggal ke jamak, singular ke plural. Biasanya itu cuma ketambahan S atau ES. Contohnya kemarin kan book. Jadinya book. S sih. Gak cukup. Books. Nah, ketambahan S. Oke? Biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Ada lagi girl, ya cewek, jadinya girls, dan lain sebagainya ya. Biasanya cuma ketambahan S atau ES. Ntar aja lah. Kebanyakan itu cuma ditambahi S aja ya kalau lebih dari satu. Nah, kebanyakan itu. Terus poin kedua, ini perlu hafalan sedikit ini. Kalau misalnya noun atau kata bendanya itu berakhiran S, apalagi ya? SH, sarjana hukum. Terus CH, terus X. Lah, maka ini akan ditambahi ES. Nggak cuma S saja ya, tapi ES. Contohnya apa? Yang berakhiran SS misalnya, kelas. CLASS. Nah, ini kalau kelasnya cuma satu kelas, one class, ya satu kelas doang. Tapi kalau ada 7 kelas, wah, itu nanti jadinya 7 classes. Gak cukup, di bawah ya. Ayo lalala. Kelas jadi si. Nah, gini. Terus jadi classes. Ada tambahan ES-nya. Kenapa? Karena ini akhir dari kata bendanya adalah SS. Loh, SS. Oke? Classes. Berarti artinya banyak kelas. Apalagi yo? Di sini ada gak urut ya, maaf. Saya ingatku dulu.
X sekarang. Berakhiran X. Apa? Box. Kotak lah gampangannya gitu. Nanti jadinya kalau kotaknya ada banyak, boxes. Ketambahan ES. Oke. Satu box ya one box. Kalau banyak ya ada 5 box berarti 5 boxes. Nah, seperti itu ya. Terus ada lagi yang ketambahan apa kira? Oh ini. Iki coretnya sokondi. SH sarjana hukum. Oppo misalnya itu dis kalau nggak salah makanan penutup ya. Ada ISH. Nanti jadinya seperti kalau ada banyak makanan penutup jadinya dishes. Pakai berarti ya. Es krim apa mana? Aku tahu nih es krim tuh. Ada es krim, ada donat, roti-rotian dan jelly lain sebagainya ya. Oh, nah kayak makanan nih, makanan penutup ini. Maka makanya itu dishes ketambahan ES. Satu es krim, one dish. Ngawur ya. Satu makanan penutup, one dish. Banyak makanan penutup, one dishes. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir ini CH. Contoh yang CH. Ini ya. CH berarti nanti di sini kasih iki ya. Branch. Apa branch? Batang. Batang ya, cabang. Kok batang? Cabang. Nanti jadinya branches. Branches. Oke. Branch, satu cabang. Cabang ya kalau nggak salah cabang. Kalau nggak cabang ya ranting. Saya agak lupa. Satu ranting. Satu cabang, one branch. Banyak cabang. Ada 3 cabang. 3 branches. Nah, seperti itu ya. Tambahan ES. Ini sudah. Terus apa itu aja dulu ya. Cek gak banyak-banyak sih, udah berapa menit sih? Udah 12 menit sih. Sekalian ayo. Mungkin agak lama nanti videonya. Babalah. Sekalian. Cek gak nanggung. Nanti kalau kamu ketemu kata benda yang berakhiran Y, maka huruf Y nanti diganti menjadi I. Lalu kalau sudah ditambahi ES. Nah, kalau kamu ketemu kata benda yang terakhirnya Y dan mau ada banyak dijamakkan, maka Y-nya diganti I dan ditambahi ES di belakangnya. Oke? Langsung aja contoh, cek gak bingung. Ada yang namanya kota. City. Nah, ini umum ya, kota. Satu kota, one city. Kalau ada banyak kota, ada misalnya 10 kota. Oh, kebanyakan, 9 kota. 9. Lihatan ini. GTS. Nah, huruf Y diganti menjadi I. Lalu ditambahi ES. Ya, apalagi ya? Yang suka ini, yang suka cerita, bahasa Inggrisnya cerita adalah story. Nah, nanti kalau ada banyak cerita, berarti jadinya story. Yes. Oh. Ya, Y-nya diganti huruf I dan ketambahan ES. Oke. Lanjut aja.
Hukum keempat. Wah, ini ada banyak, Jun. Kalau terakhirnya itu huruf Y. Oke. Tapi sebelum huruf Y, gak enak. Huruf Y ya. Tapi sebelum huruf Y ini ada yang namanya huruf vokal A I U E O. Ya, maka langsung ditambahi S. Nggak usah diganti-ganti. Nah, ini agak beribet ya. Langsung ditambahi S. Kalau terakhirnya huruf Y, tapi sebelum huruf Y itu ada A I U E O, maka langsung aja ditambahi S. Misalnya iki sing gampang. Boy, anak laki-laki. Satu anak laki-laki ya, satu cowok. One boy. Kalau banyak ya langsung aja tambah S. 3 laki-laki, 3 boys. Wah, nggak usah diganti Y-nya. Pemana ya? Ada lagi. Kunci. K. Sekarang ada 8 kunci surga. Waduh. Berarti langsung aja tambah S. Keisha. Kalau nama orang Keisha. Ada tuh salah satu murid saya ya. Oke. Agak beribet ya. Oh, itu aja contohnya. Ini masih banyak ini aturannya. Oke. Lanjut aja. Nah, ini yang saya juga agak lupa ingat yang satu ini. Sedikit ngerepek. Kalau berakhiran F atau berakhiran FE, ya, ada kata benda atau noun berakhiran F atau FE, maka biasanya F sama F ya diganti V, berubah menjadi V, terus ketambahan ES. Jadi first. Misalnya apa? Misalnya ini yang wajib. Kita tahu yang namanya istri. Waduh, istri bukan ibu ya. Pokok istri. Gak usah dibahas lebih lanjut. Istri bahasa Inggrisnya adalah wife. Nah, orang Indonesia biasanya istrinya cuma satu. Kalau orang luar ya nggak tahu. Seandainya istri kamu banyak ya, ada 4, walah. Berarti nanti berubahnya menjadi apa? F-nya berubah menjadi V. Terus ketambahan ES. Wives. Ada lagi ini ya agak. Kalau kamu suka di dapur, ada yang namanya pisau. Bahasa Inggrisnya adalah knife. 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 Ada FE ya. Nanti kalau pisaumu ada banyak, ada 30 pisau di dapur saya. Waduh. Nanti jadinya 30. Kenai ganti V ya. First. Nah, ini saya juga kadang lupa ya. Knife jadi knife. Oke, kita lanjut. Oh, ini pada umumnya ya. Pada umumnya ada beberapa lah. Ternyata kok dalam buku saya ini, iyalah. Ada juga yang mengatakan bahwa beberapa kata benda F yang berakhiran F atau FE ini cukup ditambah S doang langsung. Nah, kalau di atas ini tambah ES ya. Kalau ini langsung tambahi, gak usah diubah-ubah, langsung tambah S aja. Misalnya atap.
Nanti kalau atapmu ada lebih dari 1, berarti roof. Kak cukup. Langsung tambah S. Nah, terus ada yang namanya koki, CF. Nanti jadinya langsung tambah S kalau ada banyak kokinya. Chefs. Kok tahu ini, Mister? Gimana caranya? Google. Saya sendiri kapan gitu. Nanti tak beritahu di akhir season ini cara mencari tahu ini perubahannya gimana. Yang mudah, nggak usah hafalan gini. Tapi ini biar kamu tahu aja aturan-aturannya ya. Oke. Ini aturannya yang agak tentang V sama EF lagi. V, F, E lagi. Ternyata ada juga yang bisa ditambahi, bisa keduanya. Menjadi first atau ditambahi S aja. Misalnya apa? Ya ini jarang sih. Kayak yang suka main game pasti tahu lah. Kurcaci. Draw. Nanti dia kalau ada banyak kurcaci bisa menjadi gede aja. Salah tulis. Oh, sepertinya benar. Dove. Kalau ada banyak kurcaci, dia bisa menjadi seperti ini. 2 R F S. Bisa juga ditulis seperti ini. 2 R V E S. Ya, ini contoh ya. Contoh aja. Jadi untuk hukum F atau V ini agak beribet. Saya juga agak gimana gitu ya, sama aja kita Google bareng-bareng aja kalau kesulitan. Oke. Dan aturan terakhir itu adalah yang berakhiran O. Kalau berakhiran O ya sama ribetnya kayak yang berakhiran V dan FE. Apa? Dia itu biasanya kalau yang ada kata benda berakhiran O itu dia bakal ketambahan S biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain ya. Misalnya apa? Ada hero, hero. Saya ralat, biasanya ketambahan ES. Yang berakhiran O ya, ketambahan ES. Misalnya ada hero, pahlawan. Nanti jadinya heroes. Ada banyak pahlawan berarti heroes, many heroes. Ya. Tapi ada juga yang ditambahi S saja, berakhiran O tapi cuma ditambahi S saja. Ya no, ada. Misalnya ada bambu. Bambu bahasa Inggris ya. Nanti jadinya bambos. Gitu. Ada juga yang bisa ditambahi kedua ya, bisa ditambahi akhirannya O ya. Bisa ditambahi S atau ditambahi ES. Iki aku yo rodok gimana ya? Misalnya aja nyamuk, bahasa Inggrisnya apa? Mosquito. Nanti bisa menjadi mosquitos atau mosquitoes. Terserah kamu mau tambah yang mana. Oke. Saya rasa sampai sini aja ya. Gak kebanyakan. Tapi nanggung masih ada. Terakhir. Gak usah terakhir wis. Ini udah selesai, sampai sini aja. Oke, pada pertemuan kali ini berarti Mr. Syafiq ulangi ya dari awal
biar lebih mantap. Ya, kita sudah belajar bahwa kata benda itu ada yang satu, ada yang lebih dari satu. Kalau satu namanya singular, kalau lebih dari satu namanya plural. Oke? Kenapa dibedakan? Ya karena nanti tulisannya bisa berbeda. Ya, kalau singular atau cuma satu kata benda nih, ya ditulis apa adanya. Misalnya buku ya book. Kalau lebih dari satu biasanya ada tambahannya atau nanti berubah sama sekali. Ya, ini tambahannya S misalnya. Biasanya tambahannya S. Ya, biasanya tambahannya S. Girl tadi girls, ya tambahannya S. Terus itu yang konsep pertama ya. Biasanya dari singular ke plural ya dari satu menjadi lebih dari satu biasanya ditambahi S. Aturan kedua, kalau yang berakhiran ya kata benda berakhiran SS, CH, SHX itu ditambahi ES. Oke, contohnya ini. Aturan ketiga. Ini rek, aturan ketiga ini rek. Iki contoh-contoh tok iki. Contoh-contoh tok. Ah, iki aturan Y iki. Ah, gampang. Nah, kalau ada yang berakhiran Y ya, itu Y-nya diubah I lalu ditambahi ES. Contohnya ini. 9 CTS. Enggak ada bingung nih. Nah, oke, CTS. Story yes. Tapi ada juga kalau berakhiran Y, tapi sebelum Y itu A, I, U, E, O, maka cuma ditambahi S. Boys. Nah, ini aturan Y berarti ada dua ya, hati-hati ya. Yang berakhiran E atau enggak. Nah, terus ada lagi aturan yang berakhiran F atau VE. Ini ada 3 ya aturannya, hati-hati ya. Bisa ditambahi ES. Ya, ini loh. Pertama kok dihapus cah. Ya, aturan V atau FE, V-nya diganti F, F-nya diganti V, lalu ketambahan ES. Contohnya ini. Ada lagi yang langsung ditambahi S. Contohnya ini. Ada lagi yang bisa keduanya. Ini jarang. Contohnya ini. Oke. Dan yang terakhir aturan O. Ini sama kayak aturan F dan EF ya. Jadi ada 3. Hati-hati. Nah, ada yang ketambahan ES. Ini biasanya. Jadi hero S. Oke. Ada yang langsung tambahi S. Bambus. Ada yang bisa keduanya. Nyamuk. Ya. Itu aja pada pertemuan kali ini. Sebenarnya masih ada yang kurang, cuma kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya saja karena waktu kita sudah terlalu wow dan juga pasti saya hampir yakin 70% otak Anda sekarang meleduk. Oke. Sekian pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kita tutup dengan kata-kata mutiara seperti biasanya. Ya, ini saya ingat insya Allah dari Gus Baha. Segala sesuatu, usaha yang ditujukan kepada Allah hendaknya bergegas. Gopoh KNS bakal bergegas. Semakin cepat semakin baik. Oke? Sehingga itu menunjukkan itu cinta kita, betapa cintanya kita kepada Tuhan kita. Ya, jadi gopoh. Waktunya sholat. Ada pengemis, minta langsung kasih secepat mungkin. Ya, bukan berarti sholatnya cuma 1-2 detik ya, enggak. Maksudnya buru-buru dikerjakan ya dalam konteks yang baik ya. Segera, lekas dikerjakan. Jangan ditunda-tunda lah, gitulah maksudnya.
Sekarang ya sekarang gitu, nggak usah nanti. Kalau disuruh orang tua, wah, orang tua kan hubungannya kita dengan orang tua itu sangat erat ya, hanya beberapa derajat di bawah hubungan kita dengan Allah. Ada 3 kalau nggak salah, kepada Allah, kepada nabinya, kitabnya, keempat, terus kepada orang tua, nggak tahu lah, lupa, pokoknya ada dekat lah hubungan kita sama Allah itu, sangat dekat dengan hubungan kita dengan orang tua ya, karena ya melahirkan kita, dan juga doanya orang tua itu sangat manjur, apalagi murkanya itu menakutkan ya. Murka orang tua adalah murka Tuhan ya, hati-hati. Sehingga kalau orang tua nyuruh, kita wajib melakukan segera mungkin, biar senang orang tua kita, menghargai orang tua itu lekas, cepat-cepat, jangan ditunda nanti, jangan langsung aja, setiap kebaikan itu langsung kerjakan, bergegas ya, nggak santai-santai, oke? Sehingga ya jangan malas-malesan, nggak tahu lah, terlalu banyak ceramah. Oke lah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada ilmu yang bisa kamu petik. Amin. Saya juga manusia, jadi ya seperti itu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, kalau Allah mengizinkan.